Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Nawir dengan nomor stambuk 18259 dari kelas A Jaringan Syaraf Tiruan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, di mana tugas besar itu tentang backpropagation, dan di sini saya akan menjelaskannya dalam dua versi, yaitu dari versi pertama dari versi Excel yang akan dijelaskan di video ini, dan yang kedua yaitu dari versi dari graphic user interface atau GUI di video selanjutnya ya. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke Excelnya. Di sini di soal diminta ada 3 input, dimana di sini inputnya X1, X2, X3 dan jumlah datanya yaitu 8 ya. Di sini ini ada 8. Kemudian targetnya itu dia masuk dalam fungsi XOR. Ya, ini merupakan data latihnya. Nah, kemudian yang di sini Z1-nya di sini 0,1, kemudian Z2X1 itu 0,2, Z3X1 minus 0,1. Ini kita sebutnya V11, V12, V13 ya. Nah, kemudian untuk V21-nya yaitu 0,2, kemudian V22-nya itu 0,1, V23 0,1, kemudian masuk ke V31 yaitu 0,1, V32 0,2, V33 itu minus 0,1. Nah, kemudian ini untuk yang satunya, ini yang Z1 minus 0,2, Z2 0,2, Z3-nya 0,2. Nah, kemudian kita juga dikasih bobot awalnya. Jadi ini bobot awalnya ya, bobot awal Z1 itu 0,4, bobot awal Z2 minus 0,2, kemudian bobot awal Z3 itu minus 0,3, kemudian bobot awal 1 yaitu minus 0,1. Nah, selanjutnya langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mencari kita menghitung keluaran unit tersembunyinya dulu ya dari Z-nya. Nah, kemudian di sini ada Z net J ya. Z net J itu didapat dari V0J. Ini yang V0J itu yang ini. V0J ditambah XI dikali VIJ ya. XI dikali VIJ. XI-nya itu di sini karena di sini 1 berarti XI-nya X1, kemudian dikali GIJ ya, GIJ. VIJ, maaf, VIJ maksud saya, yaitu VIJ berarti V11 kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini dapatnya minus 0,2. Setelah didapat ini Z net J 1, 2, 3-nya, kita kemudian melangkah ke sini ZJ-nya. Nah, untuk ZJ-nya ini itu 1 per 1 ditambah eksponensial dari minus ini ya, minus yang didapat ini Z net J-nya ya. Kalau di sini 1 apa maksudnya di sini ZJ1 ya, berarti dari sini diambil yang ininya. Kemudian di sini juga diambil dari sini, yang ini nanti dari sini juga. Oke, setelah dapat itu kita kemudian mencari Y. Maaf. Kita kemudian mencari W-nya. Y-nya itu kita hitung di sini Y net K-nya itu rumusnya W0J ya. W0J artinya itu di bobot awalnya yang ini. W0J itu ditambah ZJ dikali WJK ya. Nah, kemudian ini dapat hasilnya minus 0,195. Kemudian di sini Y rumusnya itu juga mirip-mirip dengan yang ZJ, yaitu 1 per 1 ditambah eksponensial minus ini ya, minus ini Y net K-nya. Nah, kalau sudah, kemudian kita menghitung faktor ini ya, apa namanya ini? Kita menghitung ininya, dan itu rumusnya itu
TK atau targetnya itu dikurang Y yang ini dikurang Y, kemudian dikali ini lagi YK, setelah dikali YK kemudian dikali 1 dikurang YK ini, 1 dikurang YK ini. Nah ini kita dapat hasilnya ini minus 0,112. Nah setelah masuk di sini kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung bobot, selisih bobotnya. Nah di sini selisih bobotnya itu dari alfa dikali ininya, alfa dikali ini, kemudian dikali Z ya, dikali ZJ. Nah kita sudah dapat semua hasil-hasil dari bobot ininya. Nah nanti bobot-bobot ini yang dipakai untuk bobot di data kedua. Ini kan masih data pertama. Nah dari selisih bobot ini nanti kita bisa pakai untuk bobot ke data kedua, nanti ada rumusnya tersendiri. Nah kemudian ini kita menghitung jumlah kesalahan dari unit tersembunyinya ya, dari unit Z-nya. Nah di sini rumusnya yaitu yang ini tadi, yang ini itu dikali bobotnya, WJK-nya ya. Nah ini kita sudah dapat semua hasilnya. Nah kemudian untuk yang ininya sendiri, ininya kali ini kan tadi ada net J-nya. Kalau yang ininya sendiri yaitu dia rumusnya yang ini, yang net J-nya itu dikali dengan ZJ, kemudian dikali lagi dengan 1 dikurang ZJ ya. Nanti maka hasilnya kita dapat ini. Nah setelah dapat ini kita kembali ke pertama tadi untuk masuk ke data kedua. Nah data kedua ini, nah ini data kedua itu dia ini ya, dikali ini dari game 4 di sini. Nah ini ya, dari awalnya ini kan ini data kedua. Nah kita ambil yang dari atasnya, yang data pertama itu ditambah alfa ya, ditambah alfa dikali. Nah B5 di sini, maksudnya di sini inputnya ya, inputnya. Karena di sini dia masuk dalam X1, maka kita ambilnya X1. Kalau misalnya nanti di X2 sini, kita ambilnya X2 gitu ya. Nah kemudian dikali lagi dengan ini tadi, mana itu AM4. Nah dia dikali dengan ini nih, yang kita mau carikan tadi kan. Nah itu kita cari. Nah karena di sini X1 dengan X2 nya kan di sini kita lihat 0 kan. Nah berarti dia tidak berubah karena kan di sini ada dikali 0. Nah otomatis di sininya semua 0, maka kita cuman mengambil dari atasnya, game ininya, data awalnya ya, V11-nya. Nah beda kalau di X3 karena dia nilainya 1, maka di sini semua ada nilainya. Nah, kemudian ditambahkan dengan ini ya. Itu untuk kemudian untuk bobot selanjutnya ini bobotnya cuman bobot bobot lama ditambah dengan ini tadi selisih bobot yang tadi nih ya, yang di sini ya, ditambah dengan yang itu. Nah, kemudian kita lanjut sampai ke data ke-8 dan inilah hasilnya. Kemudian untuk epoch kedua dan sampai 10 juga sama seperti itu ya. Ini untuk Excel-nya. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan atau kelebihan kata, mohon dimaafkan. Kemudian kita akan lanjut di video selanjutnya untuk membahas tentang aplikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.